kemunculan Dajjal itu sistemnya dulu terbentuk supaya manusia menjadi enjoy. Sehingga ketika Dajjal muncul, sudah menerima. Lain dengan munculnya Al-Mahdi. Allah coba perhatikan, Allah munculkan dulu Al-Mahdinya, ya, yang akan menegakkan sistem Islam syariah. Kalau Dajjal terbalik, sistemnya dulu dibentuk, baru pemimpinnya dimunculkan. Ya orang udah nerima ya kan enak. Tambahkan Ustaz, orang sirik sudah banyak, Ustaz sirik sudah banyak, pengikutnya jadi tambah. Iya, gampang kok. Bahkan kan lucu, ngaku ulama, ngaku ustaz, berkumpul, ya, supaya mendukung sistem syirik, kan bingung. Inilah permasalahannya. Maka coba antum perhatikan majelis-majelis taklim yang membahas tentang tauhid yang lurus berapa banyak? Antum cari di kota antum lah. Apabila kamu telah mengetahui bahwa Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwa ibadah tidaklah disebut ibadah yang benar kecuali jika disertai tauhid. Karena jelas wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah itu harus disertai dengan tauhid. Ibadah tanpa tauhid tidak akan diterima oleh Allah, sebagaimana kita sholat tanpa berwudu. Diterima nggak? Nah, diterima. Kita sholat tapi nggak wudu, nggak diterima. Kita wudu tapi nggak sholat, sama aja. Jadi kedua-duanya harus balance, ya, harus seimbang. Ibadah harus bertauhid, tauhid harus beribadah. Begitu tegasnya. Dan ini dimiliki oleh Muhammad Qasim nanti ketika Pakistan akan menarik diri dari dunia internasional, ya, artinya akan wal barok puncak tauhid. Luar biasa ini. Makanya saya menunggu-nunggu nih peristiwanya, ya, itu karena gak ada berani satu negara yang menarik dirinya dari dunia internasional, ya, hanya untuk menegakkan la ilaha illallah tanpa adanya intervensi orang-orang kafir. Oh, ini risikonya berat, bisa digempur antum bisa-bisa, ya. Bahkan orang yang misalnya Rusia dengan Amerika musuhan, tapi ketika ada orang yang menegakkan, ya, kekhalifahan, menegakkan sistem dinul Islam, ini yang musuhan ini akur. Iya, untuk merangi Islam. Ya, begitu kan? Akur mereka ini. Ya, itu. Bahwasanya orang-orang musyrik ini zaman kita, ya, lebih parah kesyirikannya. Orang-orang dulu itu, ya, musyriknya itu ketika mereka dalam kesenangan. Kalau senang mereka musyrik, tapi kalau susah mereka taat kepada Allah. Nah, itu kan. Kalau ditimpa di lautan, ditimpa ombak yang besar, mereka memurnikan ketaatan kepada Allah. Tapi kalau sudah dilewat sampai ke daratan, mereka melakukan kemusyrikan. Kalau sekarang enggak, susah musyrik, senang tambah musyrik. Susah sekarang ini. Nah, inilah yang akan kita hadapi. Jihad sekarang ini menyebarkan tauhid, ajak manusia kepada tauhid, tinggalkan syirik, itu saja udah. Orang mau menerima mau enggak ya terserah itu.
Yang penting kita sudah menyampaikan. Ya, antum harus persiapkan kalau ingin menjadi bagian dari Al-Mahdi. Dan saya menyatakan ya bahwa mimpi Muhammad Qasim itu hak. Ya, meskipun banyak orang-orang mengatakan tukang mimpi. Ya, saya pernah nge-WA kan pada Ustadz. Ustadz, saya lagi ngobrolnya dengan Diki Chandra, keluar emojinya yang lagi muak sama tidur. Wah, berarti tukang tidur dia, tukang mimpi. Aduh, kata saya tuh ya jangan begitu amat lah. Ya, jadi itu ya, kita hargai semua. Ya, begitu. Yang saya khawatirkan dari dulu begitu. Ketika muncul, dan yang pertanyaan sekarang siapa lagi yang akan menjadi Al-Mahdi? Nunggu siapa lagi? Saya bahkan tantang ustadz-ustadz yang suka ngomongin akhir zaman Al-Mahdi muncul. Tunjukkan kepada saya kalau antum menolak Muhammad Qasim sebagai calon Al-Mahdi, tunjukkan kepada saya yang mana. Nggak bisa jawab. Iya, nanti saya mimpi dulu. Mimpi juga dia. Katanya nggak boleh mimpi. Ya, bahkan saya lebih salut kepada Ustadz Rahmat Baikuni. Dia agak mengakui. Beliau mengatakan 90 mimpi Muhammad Qasim sudah terbukti. Bayangkan 90 mimpi terbukti. Oh, itu rekor. Ya, dia mengakui. Nah, oleh karena itu antum persiapkan. Jangan malas antum belajar tauhid. Karena tanpa tauhid antum tidak akan mungkin menjadi pasukan Al-Mahdi.